kelas 8C ya? Iya, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas boleh pimpin doanya. Baik Pak, sebelum memulai kelas, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Ada yang nggak hadir? Olive Pak. Ada Pak Olive. Kenapa Olive dia masuk? Ambilin Pak. Ambil Ya. Iya. dari kapan? Sudah seminggu lalu Pak. Lagi masa pemulihan, Pak. Oke, Bapak absen ya. Ya Pak. Ya, Kita Pak. Agnaita, Hadir, Pak. Jam'ah, Hadir, Pak. Sali Enika, Hadir, Pak. Yunus Sabri Rizky, Hadir, Pak. Al-Aziz. Hadir Pak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Enggak ingat aku. Tunggu, pembelajaran aku. Tunggu, ingat, Pak. Tentang keamanan negara, Pak. Ya, apa beda? Tentang pertahanan dan keamanan negara, Pak. Boleh dijelaskan? Tunggu, Pak, ya. Oke. Ulang, lanjutkan. Baik, Firda boleh dijelaskan materi Baik, minggu Pak. lalu? Baik, Pak. Pertahanan dan keamanan negara itu adalah upaya untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dari luar, ancaman dari luar ataupun dari dalam negeri. Oke. Oke, benar, Firda. Boleh pertanyaan untuk kita. Yang lain ada yang masih ingat? Atau udah lupa semuanya? Pak. Baiklah, untuk materi hari ini, norma dan hukum. Ini Bapak lucu sekali. Bapak kecil dua kali, Kak. Jidat dan pipi, bawah mata. Geser sedikit hidung tuh, Pak. Bawah dikit mulut ya. Bawah dikit lagi mulut. Bawah dikit lagi. Untuk materi hari ini tentang norma. Sebelumnya ada yang tahu apa itu norma? Aturan, Pak. Boleh, Al-Aziz? Norma itu adalah suatu aturan atau pedoman Pak perilaku manusia yang berlaku di kalangan masyarakat dan menjadi dasar dalam menentukan yang mana dianggap baik atau yang mana pun yang dianggap buruk Pak. Oke, betul ya, Aziz. Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang berlaku di masyarakat atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Betul ya, Al-Aziz, boleh tepuk tangannya untuk Al-Aziz. Selanjutnya, jenis-jenis norma. Sebelum ada yang membaca jenis-jenis norma, Saya, Pak. boleh, Jam'ah. Yang pertama norma kesopanan, yang kedua norma keasusiliaan, yang ketiga norma keagamaan, yang keempat adalah norma hukum, Pak. Oke, terima kasih, Jam'ah. Tak terketahui ya, Pak. Sini saya Bapak akan menjelaskan apa itu norma kesopanan. Pertama ada norma kesopanan, yang kedua ada norma keasusilaan, yang ketiga ada norma keagamaan, dan yang keempat ada norma hukum. Yang pertama norma kesopanan. Contoh norma kesopanan itu seperti memberi salam, menyapa tetangga dalam lingkungan. Ya, Pak. Hormat pada orang tua juga, Pak, ya. Ya, betul.
Boleh tepuk tangannya dulu. Jangan berikan Pak. Sedangkan contoh dari norma kesusilaan itu seperti menghargai privasi seseorang, bersikap jujur, dan bersikap sopan. Kalau norma keagamaan, kita melaksanakan ibadah. Norma hukum, tidak melanggar lalu lintas, memakai helm. Baik, materi selanjutnya, apa itu norma hukum? Ada yang ingin bantu Bapak Saya. membacanya? Saya Pak. Boleh, Firda, silakan. Norma hukum adalah aturan yang bersifat tertulis, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Oke, boleh tepuk tangan. Bagian norma hukum itu aturan yang bersifat tertulis, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Jadi jangan ada yang melanggar hukum norma ya. Baik Pak. Materi selanjutnya, ciri-ciri norma hukum. Ciri-ciri norma hukum yang pertama dibuat oleh lembaga resmi, misalnya DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Ciri-ciri yang keduanya bersifat memaksa. Yang ketiga, berlaku umum. Dan yang keempat, ada sanksi tegas. Baik, materi selanjutnya, fungsi norma hukum. Ada yang bisa membantu Bapak membacakannya? Boleh, saudari Selvi. Boleh, Selvi. Fungsi norma hukum yang pertama dibuat oleh lembaga resmi, misalnya DPR, Presiden, Mahkamah Agung. Selanjutnya bersifat memaksa, berlaku umum dan ada sanksi tegas. Oke, terima kasih Selvi. Boleh tepuk tangannya. Oke, selanjutnya sanksi dalam norma hukum. Ada beberapa sanksi bagi yang melanggar norma hukum. Yang pertama, pidana atau penjara dan denda. Yang kedua, ada perdata atau ganti rugi, pembatalan perjanjian. Yang ketiga, ada administratif atau teguran dan pencabutan izin. Iya Pak. Sebelum ke kesimpulan, kayaknya udah pada ngantuk nih. Ada yang mau main game nggak? Oke, sebelumnya Bapak jelasin dulu ya. Di sini Bapak akan kasih game. Nama gamenya Snowball. Jadi nanti Bapak akan kasih satu bola, lalu dioper-oper dan diiringi sama musik. Ketika musiknya berhenti, yang megang bola akan Bapak kasih pertanyaan. Hai Pak. Ya Pak. Kita mulai ya. Baik Pak. Oke, kita mulai ya. Dari bolanya dari Firda. Izin Pak, ya titik. Siapa bolanya? Bisa
pertanyaan. Sebutkan ciri-ciri hukum norma hukum. Ciri-ciri norma hukum itu bersifat memaksa, Pak. Oke, betul. Kita lanjut ya. Ya. Bisa di. Bisa ya. Satu lagi. Apa kasih pertanyaan? Sebutkan saksi bagi pelanggar hukum norma. Oke, Nisa, Bapak kasih pertanyaan ya. Baik, Pak. Sebutkan sanksi bagi pelanggar norma hukum. Bisa dipenjara, Pak. Oke, betul ya. Masih mau lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Ada yang lagi nih. Kita ulang aja ya. Kita ulang lagi ke siapa? Siapa? Ya, kita aja. Lanjut, Ji. Oke, jamaah ya. Ya. Bapak kasih pertanyaan. Apa itu pengertian norma hukum? Norma hukum adalah apa, Pak? Aturan yang melanggar aturan apa? Sini. Sini. Apa norma keagamaan, Pak? Salah 5 waktu ya? Bukan dari perbedaan agama. Oh ya, oke. Oke, Bapak kasih pertanyaan ya. Ya. Sebutkan contoh dari norma keagamaan. Norma keagamaan itu, Pak, menghargai perbedaan seperti agama, suku, dan ras. Betul. Lanjut ya. Perbedaan. Oke, selesai sudah game kita. Kita lanjut ke kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Kesimpulannya adalah aturan atau ketentuan yang dibuat negara atau lembaga berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat yang menjamin ketertiban serta keadilan. Sudah paham semua? Nah, dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah sudah bisa dipahami semua? Sudah, Pak. Oke. Waktu sudah habis. Oke, karena waktu kita sudah habis, karena waktunya sudah habis, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Boleh ketua kelasnya pimpin doa. Baiklah, untuk pada hari ini telah selesai. Ada yang bisa kita dengar, masing-masing kita berdoa supaya bermain kekayaan masing doa yang baik. Doa selesai. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak. Lalu pamit dulu. Assalamualaikum. Oke, terima kasih anak-anak. Bapak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Apa sampahnya, Pak?